Good morning and welcome back to Football Morning Show bersama gue Hanif Tamrin dan tentunya masih setia menemani aktivitas pagi kalian pada hari Sabtu. Ya, Sabtu itu orang biasanya lari atau leha-leha dulu. Tapi menurut kolom komentar ada yang walaupun di hari Sabtu dia masih dengerin gue sambil bersihin tai burung. Nah, ada juga yang kayak begitu, my friend. Tapi apapun itu gue appreciate banget dukungan-dukungan dari semua penonton dan juga pendengar. Dan seperti biasa hari ini kita akan kembali dengan topik-topik sesuai dengan fresh from the oven dari klub-klub kesayangan kalian. Dan ada banyak sekali berita-berita terbaru yang tadi malam sudah dikeluarkan oleh beberapa sumber-sumber terpercaya dan kita akan bahas satu demi satu untuk bisa kita diskusikan bersama tentunya komunitas tidak percaya jinx dan juga aliansi pembela Hanif. Dan dari 7 episode yang sudah cukup konsisten gue keluarkan, belum ada berita membahagiakan dari klub kesayangan publik umat manusia yang paling banyak di muka bumi ini. Itu adalah tentunya fans Manchester United. Dan pada hari ini sudah mendapatkan berita yang akhirnya ditunggu-tunggu oleh semua fans Manchester United. Itu adalah Here We Go, tentunya oleh seorang Mbeumo yang akhirnya mencapai kesepakatan secara resmi, sudah diresmikan dan diumumkan oleh Fabrizio Romano tadi malam dengan penawaran Manchester United terbaru atau bid ketiga yang resmi disampaikan dan diterima dengan ikhlas oleh Brentford dengan mahar total sekitar 70 juta pound, sedikit lebih mahal dari yang direncanakan oleh manajemen MU yakni Ineos, tapi it's a necessary effort that needs to be done to get the deal over the line. Jadi di saat-saat seperti ini itu adalah sebuah decisions yang harus datang dari top line eksekutif untuk mengambil keputusan apakah dengan mendelay ada kemungkinan ini transfer bisa batal, atau dalam hal ini mengambil keputusan ya udah gue ambil bayar sedikit lebih mahal tetapi bisa akhirnya menyelesaikan keputusan atau transfer yang sudah kurang lebih 6 minggu ya. Ini berjalan cukup lama ini ya, yang maju mundur berusaha untuk nawar dan segala macam, akhirnya ya sedikit lebih mahal dari ekspektasi yang ingin dibayarkan oleh Ineos. Memang kan pendekatan Ineos ini berbeda sekali dari ketika Glazer masih menjadi operator dari sisi sporting untuk Manchester United. Sekarang sisi sporting itu sudah full di cover oleh Ineos. Pendekatannya berbeda. They don't want to take into a prisoner. Mereka tidak ingin di pressure untuk membayar mahal. Mereka dari sisi akuisisi pemain itu ingin lebih logis gitu kan, tidak ingin dipaksa membayar di atas market dan mencari target-target yang memang sesuai dengan karakteristik tim gitu yang dibutuhkan dari sisi tactical perspektif, terutama dalam hal ini untuk kebutuhan seorang Ruben Amorim. Dan tentunya Mbeumo ini adalah salah satu kepingan puzzle yang dibutuhkan untuk bisa seorang Ruben Amorim menerapkan gaya permainan yang dia inginkan, yang dia envision, yang dia ingin itu menjadi kenyataan. Nah, kepingan-kepingan itu mulai satu persatu berhasil didatangkan, terutama di level lini serang, karena kan memang Manchester United salah satu tim yang memiliki permasalahan produktivitas di musim lalu. Bahkan total gol yang diciptakan di Liga Inggris itu di bawah 50. Nah, kita bayangkan betapa unproduktifnya lini serang Manchester United. Jika kita bandingkan seorang Mbeumo aja di musim lalu mencetak 20 gol dan 9 assist, berarti goal involvement-nya itu ada 29. Kalau dibandingin sama di combine deh Højlund dan Zikri gitu kan, itu pun masih kalah Højlund dan Zikri. Kalau di combine tuh mereka cuma bikin 17 gol dan 7 assist, jauh di bawah goal involvement dari seorang Mbeumo. Jadi memang ini terlepas memang di sisi kanan ada seorang Amad Diallo, tapi butuh kedalaman, butuh satu pemain yang mungkin lebih dalam artian physically dia juga build up for this, kemampuan dia untuk menerjemahkan role penyerang sayap kanan ataupun second striker itu sangat-sangat krusial bagi Brentford, dan akhirnya
ini adalah sosok yang dibutuhkan, yang Amorim merasa butuhkan untuk melengkapi kepingan puzzle-nya. Tentunya selain seorang target man nanti ya. Jadi intinya dua penyerang second striker atau penyerang sayapnya nanti sudah lengkap sesuai targetnya, yaitu Matheus Cunha udah hadir, kemudian Mbeumo juga sudah resmi, dan dia dikontrak sampai tahun 2030 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Artinya seperti apa? Memang ini adalah standar template kontrak pemain yang dimiliki oleh Manchester United. Jadi legalnya itu, secara legal kontraknya berlangsung sampai tahun 2030. Tetapi MU itu selalu memiliki klausa otomatis perpanjangan kontrak selama setahun. Jadi MU memiliki kebebasan untuk mengaktifkan itu atau tidak. Jadi misalnya udah memasuki tahun 2030, dirasa Mbeumo ini sudah tidak produktif lagi, bisa saja MU tidak mengaktifkan klausa itu gitu. Tapi dirasa misalnya udah masuk tahun 2029, tapi deadlock nih masih terkait misalnya perpanjangan kontrak Mbeumo, misalnya mau nambah 2 tahun atau 3 tahun, Mbeumo-nya masih ragu-ragu gitu kan, belum ketemu nih angkanya. Nah ini bisa menjadi sebuah safety net terkait legal terms yang in favor of Manchester United. Jadi ketimbang dia memasuki tahun 2030 dengan ancaman kehilangan Mbeumo secara gratis, bisa langsung diperpanjang 1 musim gitu. Jadi dia masih punya waktu untuk bisa menjual Mbeumo dan akhirnya masih bisa mendapatkan mahar transfer dari aktivitas ini. Nah itulah yang memang dinegokan sekarang oleh manajemen United, dan selamat untuk fans MU, setidaknya sudah ada pergerakan dan menjadi sebuah berita positif ya. Dan kita lihat nanti siapa lagi yang akan didatangkan oleh Ineos untuk bisa meredakan ketegangan-ketegangan yang mungkin beberapa hari terakhir mulai terasa, karena banyak juga yang bilang fans MU, kok kayaknya lebih enak di era Glazer ya, ketika kita prestasi lagi sulit, kita protes, langsung mereka kebakaran jenggot, ngeluarin cek beli pemain gitu. Sekarang sama Ineos finish 15 nggak beli pemain juga. Kok kayaknya lebih nyungsep gitu secara nasib ketika Ineos masuk ke dalam manajemen dan menjadi penentu dalam sisi sporting di Manchester United gitu. Nah itu sebuah concern yang valid juga di raise oleh para fans MU yang terbiasa mungkin melihat timnya belanja atau mendapatkan pemain yang dia inginkan. Nah sekarang ada kehati-hatian dari Ineos untuk mengambil keputusan, karena memang presedensnya ketika 2 jendela transfer sebelumnya banyak sekali kesalahan-kesalahan yang akhirnya membuat MU berada dalam posisi yang sangat-sangat sulit sekarang. Contoh Jadon Sancho, kemudian memperpanjang kontrak Marcus Rashford dengan gaji yang fantastis, mendatangkan Anthony dengan harga 100 juta. Ini adalah 3 keputusan yang secara finansial itu membebani Manchester United sampai hari ini. Mau jual Sancho susah, mau jual Rashford sampai sekarang belum bisa, mau jual Anthony peminatnya belum banyak. Kalaupun jual, jatuhnya jual rugi banget gitu. Dan ini yang menjadi basis alasan kenapa Ineos sangat berhati-hati, dan akhirnya at some point dia harus membuat keputusan membayar sedikit lebih mahal untuk Mbeumo. Apakah itu justified? Kita lihat nanti seperti apa penampilan dari seorang Mbeumo, karena memang dia juga cukup konsisten. Terlepas dari ada ketertarikan dari mantan bosnya Thomas Frank ketika ditunjuk sebagai manajer baru Tottenham Hotspur, dia secara konsisten dan stated selalu memilih Manchester United sebagai pelabuhan berikutnya. Nah, next, di tengah berita gembira, bahagia, dan sukacita dari fans Manchester United, datanglah sebuah kabar yang akan membuat gonjang-ganjing dan emosi dari para fans MU kembali tersurut. Dan itu adalah berita ide untuk swap atau menukar seorang Garnacho dengan Nicklas Jackson. Iya, ini kalau sampai kejadian, gua tumpangan 2 kali. 1 tumpang untuk Noni Madueke buat Justin, tumpang kedua itu untuk Panji Suryono, my friend. Di tanggal 17 akan ada 2 tumpang dengan 2 muka yang berbeda. 1 mukanya Noni Madueke, 1 mukanya Nicklas Jackson. Ini dia. Aduh. Tapi itu bercandanya. Kita ngomong seriusnya nih sekarang. Ya, kita ngomong seriusnya. Ini adalah sebuah proposal transfer yang memang ditulis
di Athletic sekitar sehari yang lalu, yang memang begini. Ini mungkin alasan kenapa kita berada di berita ini hari ini. Ya, gue mencoba menganalisa, mencoba berpikir dengan otak yang cukup jernih gitu ya, gitu. Satu, kawan kita Garnacho ini dari sejak musim ditutup itu sudah melakukan tindakan-tindakan yang membuat Manchester United berada dalam posisi tidak diuntungkan. Mulai dari dia ngeluarin statement wawancara di musim terakhir ya, yang mendiskreditkan teman-temannya gitu kan, entourage-nya dia yang adeknya apa kakaknya gitu yang menyalahkan Amorim, dia main di Europa League dan berkontribusi selama mulai dari babak grup sampai knockout, tapi final dicadangin tapi masukinnya sebagai pemain pengganti gitu. Nah, kemudian dia akhirnya pakai baju Aston Villa gitu kan untuk force transfer gitu, sampai statement-statement yang memicu gejolak dan akhirnya Amorim harus memban dia dari pramusim gitu. Jadi dia nggak boleh ikut training sama first team. Semua every single decisions yang dibuat oleh Garnacho itu menyakiti posisi Manchester United untuk bisa menjual dia dengan nilai yang seharusnya MU dapatkan. Kalau kita flashback setahun yang lalu, Napoli kan juga berminat sama Garnacho, dan bahkan Napoli sudah menawarkan mahar 50 juta euro. Kalau hari ini penawaran itu ditawarin lagi ke Napoli, gue yakin diambil sama MU, langsung diterima dengan. Tapi apakah itu bisa angka itu ditawarin ke Garnacho yang secara de facto hari ini sudah melakukan hal-hal yang sangat mendiskreditkan MU, yang membuat harganya otomatis jadi turun banget. Garnacho ini sangat-sangat amat turun. Karena para peminat dari Garnacho, klub-klub yang menginginkan Garnacho itu akan berpikir, pemainnya aja kayak begini, ngapain gue tawar mahal-mahal? Dia aja di ban dari pramusim, dia aja pakai kaos dari tim lain, gitu kan? Apa gunanya gue nawar dia mahal-mahal? Itu yang membuat market value Garnacho jadi turun drastis. Dari yang kemarin musim lalu, tepat setahun yang lalu dia memiliki nilai sekitar 65 sampai 70 juta di market, di mana MU masang harga 70, nggak ada yang mau bayar. Terdekat yang mau bayar waktu itu Napoli 50, bahkan sempat naik sampai 55 kalau gue nggak salah, 55 juta. Hari ini tuh market value-nya 35 juta euro hanya karena keputusan-keputusan yang diambil. Itu yang pertama. Dan status yang kedua, kenapa ini tiba-tiba menjadi proposal swap? MU itu kesulitan mencari sosok transfer yang akan mengisi posisi striker. Kita tahu target utama Victor Gyökeres memilih Arsenal gitu. Kemudian yang kedua, target yang paling realistis sebenarnya yang bisa dibeli MU itu adalah Liam Delap yang punya klausa pemutusan kontrak release clause sebesar 30 juta euro yang murah banget. Itu milih Chelsea, bukan milih MU gitu. Dia pengen bersaing dengan Ekitike, lawannya Liverpool, defending champion of the Premier League gitu. Daripada nanti MU harus memilih pilihan keempat, kelima, dipakailah opportunity ini untuk Chelsea kan. Dari Chelsea langsung MU enggak susah nih nyari striker, ada nih barang gitu kan, namanya Nicholas Jackson my friend gitu kan. Dan memang Jackson ini secara sadar atau tidak akhirnya dikonsider oleh beberapa tim gitu, karena memang secara urutan Jackson sekarang adalah opsi ketiga di Chelsea. Nomor satunya mungkin sekarang secara hierarki adalah Joao Pedro dengan penampilan yang luar biasa yang dia punya bersama Chelsea di Club World Cup. Kemudian opsi keduanya adalah Delap yang juga tampil sangat-sangat efektif ketika diberikan kesempatan dan menit bermain, dan memiliki dimensi permainan yang berbeda dari yang ditampilkan oleh Joao Pedro. Dan baru terakhir Jackson menjadi opsi yang ketiga. Nah,
Itu membuat Chelsea juga berpikir nih, oke, gue beli dia waktu itu kalau nggak salah 35 atau 32 juta euro deh dari Villarreal beberapa musim yang lalu. Dan ini sekarang valuasinya jadi 50 juta euro gitu. Dia diminati oleh Milan, ada beberapa tim lain juga yang meminati dia, dan akhirnya ini mengconsider, gue nggak tahu apakah ada pihak-pihak di dalam tubuh Manchester United yang beneran genuinely mengconsider Jackson. Kalau ada, ini otaknya mesti di-scan dulu nih kayaknya nih, kayak apa yang lu pikirin gitu kan. Dan lebih parahnya lagi, mengconsider untuk menukar seorang Alejandro Garnacho dengan Nicolas Jackson. Untuk fungsi gue paham, dalam artian ya udah, lu udah beli Matheus Cunha, kemudian lu lebih butuh striker, gue ngerti. Tapi apakah Nicolas Jackson improvement dari seorang Joshua Zirkzee? Menurut gue enggak. 11-12. Apakah Jackson lebih bagus dari Højlund? Mungkin di beberapa aspek iya. Gue akan bilang dari aspek build up untuk pressing, menurut gue Jackson lebih bagus gitu. Tapi finishing sama aja, composure sama aja menurut gue gitu. Jadi sama-sama aja. Nah, jadi ini adalah mungkin dalam gua ngebaca movement ini lebih kepada Chelsea memanfaatkan peluang. Dia ngelihat peluang nih. MU budget transfer udah dipakai buat Cunha, udah dipakai untuk Mbeumo. Pasti nggak banyak nih sisanya nih. Nah, daripada gua bayar mahal untuk Garnacho, gue tawarin aja Jackson. Ini akan menjadi sebuah keuntungan. Apabila terjadi ini, ya definitely lah Chelsea ada di pihak yang lebih diuntungkan apabila itu terjadi. Dan gue masih merasa ya mungkin masih ada lah harusnya orang-orang yang ada di kubu MU yang bisa menyadarkan gitu ya, siapapun yang mengambil keputusan nanti. But this is not a good move untuk Manchester United. Dan intinya janganlah, kalau mau beli ya beli aja. Misalnya Chelsea beli Garnacho, ya lu tawar Jackson tapi lu tawar harganya gitu. Dan gue nggak yakin juga Chelsea mau jual murah gitu, karena kan kita tahu Chelsea is a very tough negotiator gitu untuk bisa membeli dan melepas pemainnya gitu. Nah, itu yang menurut gue ini harus diambil sikapnya oleh semua pemangku kepentingan dan whoever call the shots di Manchester United, karena dari POV manapun ini sangat merugikan pihak Manchester United. It doesn't make sense gitu. Someone needs to tell Chelsea gitu kan, siapapun yang ngelit inisiasi swap ini, bahwasannya enggak jangan gitu ya. Anyway, untuk posisi striker ya masih ada beberapa opsi yang bisa di-exercise juga oleh Manchester United. Antara lain tentunya ada opsi Benjamin Sesko, itu opsi mahalnya gitu ya. Opsi murahnya itu ada Dusan Vlahovic gitu, yang mungkin segera akan dirobek kontraknya sama Juventus, sehingga ya nanti MU tinggal bayar signing on fee. Bayar signing on fee berapa sih? Paling 10 juta gitu kan. Bayar paling mahal 10 juta. Tinggal negoin gaji dari Vlahovic yang mungkin ya paling 10 juta juga. Nggak akan mungkin dia digaji lagi seperti Marca yang dia punya sekarang bersama Juventus, which is 12 juta euro gitu. Karena nggak ada tim yang mau bayar dia 12 juta. He's not a 12 million euro striker. Dia belum pantas dibayar segitu gitu. Jadi posisi negosiasinya Manchester United itu harusnya jauh-jauh lebih tinggi. Dan let's see bagaimana progresnya ke depan. Apakah Garnacho akan dilepas? Karena juga secara individu Garnacho sekarang tengah diminati oleh Aston Villa, oleh Tottenham Hotspur, oleh Chelsea, dan beberapa tim lainnya gitu. Jadi kita lihat developmentnya akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Oke, kita tinggalkan kawan-kawan kita yang ada di sisi merah kota Manchester untuk berbahagia sekaligus harap-harap cemas dengan inisiasi swap deal ini. Dan kita akan masuk dulu dan mengingatkan para APH dan TPJ untuk pertama tentunya subscribe dulu dong. Tolong saya dibantu gitu kan untuk segera menaikkan ini, biar kalian ketika setiap kali ada video baru memiliki notifikasi atau pertanda bahwasannya hey, ini ada video baru. Jadi kalian bisa support juga, bisa nonton, dan juga bisa diskusi terkait topik-topik sesuai klub yang kalian dukung. Dan tentunya juga untuk bisa mendistribusikan konten ini bisa lebih banyak lagi di sosial media, gua membuka kembali kompetisi Clipper yang berlangsung dari tanggal 16 Juli sampai 16 Agustus ya. Jadi kalian punya waktu 1 bulan
untuk bisa ikut. Jadi buat para Clipper saatnya bisa ngambil uang jajan gitu kan. Ini caranya gampang banget buat kalian 4 orang yang bisa mencapai 1 juta, 3 orang yang bisa mencapai 1 juta itu bisa langsung dapetin 1 juta rupiah juga. Jadi ada 3 orang, kalau viewsnya sampai 1 juta langsung dapat 1 juta rupiah juga. Dan ada 4 orang yang kalau mencapai 500.000 views itu langsung akan mendapatkan 500.000 rupiah gitu ya. Jadi total hadiahnya ada 5 juta. Dan caranya gampang, post aja video sebanyak-banyaknya, potong sebanyak-banyaknya, langsung post di TikTok kalian dengan hashtag Hanif Tamrin atau anti percaya jinx, berlaku sampai 17 Agustus 2025. Oke, kita lanjut, kita akan berdiskusi sekarang. Dan diskusi tema yang ingin gua lempar itu adalah untuk fans Chelsea, sang juara dunia. Ya, the best team in the world right now yang memiliki badge juara dunia, my friend ya. Dan yang pengen gue discuss adalah setelah resmi menjuarai Piala Dunia antar klub, apa berikutnya untuk Chelsea? What's next for Chelsea? Ya, let's discuss together. Kita akan ini bersama-sama. Jadi total hadiah yang didapatkan secara remunerasi oleh Chelsea kurang lebih dengan berpartisipasi ya di Club World Cup itu adalah, sebentar gue cari dulu, sekitar 84 juta ke gue kalau nggak salah ya. Iya dong, iya. Sekitar 84 juta atau ya hampir 90 juta euro lah gitu. Jadi total uang hadiah yang didapatkan oleh Chelsea gitu kan dalam berpartisipasi di Club World Cup itu sekitar 90 juta euro. Plus penjualan Noni Madueke sebesar 52 juta pound. Berarti kalau di euroin sekitar 60 juta euro. Berarti sekarang dia punya sekitar 140 sampai 150 juta euro yang bisa diinvestasikan kembali dalam bentuk akuisisi, my friend. Nah, sebelum akan terjadi lagi pergolakan dari aktivitas transfer Chelsea, kita semua harus tahu dan kita semua harus lihat dulu siapakah Deadwood yang saat ini berada di tubuh Chelsea. Ayo kita lihat daftarnya. Jadi ada beberapa series of unwanted player yang bergaji tinggi di Chelsea yang pertama-tama harus dipastikan dulu masa depannya oleh Clear Lake Capital dan juga Todd Boehly ya. Pertama tentunya pemain yang paling senior dan juga gajinya paling besar itu adalah Raheem Sterling. Kemudian ada Ben Chilwell yang dipinjem-pinjemin sejak musim lalu. Ini juga ada Joao Felix yang didatangkan dengan transfer yang cukup fantastis dan kabarnya sedang bernegosiasi dengan Benfica untuk kembali ke Portugal. Cuman ya mungkin gak bisa terlalu mahal Benfica membayar mahar transfernya. Dan juga ada Renato Vega yang musim lalu dipinjemin ke Juventus, diminta mahar 50 juta euro untuk mempermanenkan, ditolak oleh Juve. Sekarang belum ada peminat yang cukup serius. Kemudian juga ada striker yang udah lama sekali berada di Chelsea, dioper-oper dari tim muda, dipinjam-pinjemin, Armando Broja. Dan juga ada Oguchuku dan Axel Disasi ya. Ini yang juga cukup mahal, didatangkannya sekitar 40 juta euro kalau gue nggak salah. Nah, semua pemain-pemain ini yang pertama ini harus jelas dulu pelabuhan berikutnya di mana, ataukah akan dipinjamkan, ataukah akan seperti apa. Mungkin ada beberapa pemain yang mungkin opsinya akan diputus kontraknya atau disobek kontraknya. Bisa jadi kayak Ben Chilwell, ya udah ketimbang dipaksain dijual nggak ada yang mau beli, ya udah di free transferin aja gitu. Atau Raheem Sterling, ini seperti apa kesepakatannya nanti, karena gajinya mahal banget nih gitu. Yang mau juga nggak banyak gitu. Ya kalau gue jadi Raheem Sterling, ya mending gue bertahan aja. Gue dapat 300.000 gitu kan, sampai kontrak gue habis. Kontraknya masih panjang juga nih. Ya sekitar 2 tahun lagi ya kalau gue nggak salah. Felix itu preferensinya kembali ke Portugal. Dan yang lain ya mungkin yang bisa ngambil tim-tim tier 2 lah. Nggak mungkin tim-tim top akan ngambil Renato Vega, Broja, Oguchuku, Disasi, itu nggak mungkin. Jadi mungkin akan pindah ke Liga Prancis atau pindah ke Italia atau ke Premier League tapi di tim papan bawah atau yang masuk papan tengah menuju ke bawah atau tim promosi lah gitu mungkin. Nah jadi ini pertama harus dipastikan dulu apakah secara departure
Clear Lake Capital ini bisa mendorong pemain-pemain ini untuk segera pindah, apakah itu dengan status pinjaman atau itu dengan permanent transfer. Itu yang akan membuat pembukuan Chelsea jauh lebih sehat lagi. Itu nomor satu. Kemudian kita lihat tentang siapa target-target berikutnya yang akan coba didatangkan oleh Chelsea. Ya pastinya tadi kita udah bahas juga bahwasanya mereka sangat tertarik oleh mendatangkan seorang Alejandro Garnacho. Karena kan memang ini adalah pemain yang sudah diincar oleh Chelsea sejak musim lalu gitu kan. Tapi memang mereka preferensinya tidak membayar harga premium untuk Garnacho. Jadi ditawarin lah opsi swap tadi bersama Nicholas Jackson. Apabila asumsi itu tidak diterima, ya berarti mungkin akan terjadi penawaran dalam bentuk free fee transfer. Mungkin ya seputar maharnya dia lah, sekitar mungkin 30-40 juta pound yang mungkin bisa dicoba untuk testing the water apakah MU berkenan untuk melepas seorang Garnacho. However, Garnacho di mana gajinya belum terlalu besar di MU pasti akan meminta gaji yang tinggi banget nih di Chelsea apabila benar nanti destinasinya adalah Chelsea ya. Karena kan ada Aston Villa juga yang suka sama dia, ada beberapa tim juga yang tengah mengincar Garnacho gitu. Tapi kalau itu ke Chelsea, most likely akan minta gaji yang cukup besar karena ini kan akan berarti jadi kontrak gede pertamanya dia nih gitu untuk kepindahan pertamanya dia. Jadi itu juga harus dipikirkan karena kan Chelsea ini sangat menjaga struktur gajinya pemainnya. Jadi semua dikasih kontrak panjang tapi gajinya tuh kecil sebenarnya. Nggak sekompetitif mungkin Liverpool, Man City, Man United gitu. Tapi dia pengen itu sustain secara finansial. Ya, kemudian ada Morgan Rogers yang juga diincar oleh Chelsea karena penampilan yang cukup ciamik yang ditunjukkan di musim kemarin. Nah, ini adalah salah satu offensive player dari Aston Villa yang juga diminati oleh beberapa tim lain, tapi dibutuhkan sebenarnya oleh Chelsea untuk lebih mengisi posisi yang sepertinya akan ditinggalkan oleh Christopher Nkunku yang juga masuk dalam list pemain yang akan dilepas oleh Chelsea. Apabila memang kita bisa melihat Chelsea melepas seorang Christopher Nkunku, ada kemungkinan besar Morgan Rogers akan diakselerate kepindahannya untuk bisa mengisi kedalaman dan sisi ofensif terutama nomor 10 karena memang Chelsea akan bertarung di beberapa kompetisi sekaligus. Dan yang terakhir, yang ini adalah tipikal Chelsea banget dalam melakukan scouting dan juga memilih pemain yang akan diakuisisi, itu adalah kapten dari Ajax, itu adalah Jorel Hato. Nah, ini adalah salah satu back yang memiliki kecepatan luar biasa. Dia berkaki kiri, uniknya, dan secara usia masih sangat-sangat muda, dan menjadi kapten di usia yang sangat muda adalah sebuah pencapaian luar biasa. Dan penampilan Hato juga cukup konsisten selama beberapa musim terakhir, yang itu yang membuat dia dipertimbangkan secara khusus karena memang lini bertahan merupakan salah satu PR yang terus-menerus harus diimprove oleh seorang Enzo Maresca. Nah, kita tahu bagaimana sebenarnya di paruh musim kemarin terjadi banyak sekali bongkar pasang di lini pertahanan. Idealnya itu kan sebenarnya pilihan opsi pertamanya adalah Wesley Fofana dan juga Levi Colwill. Cuman kan Fofana kita tahu track record cederanya itu sangat-sangat parah gitulah. Lebih sering ada di meja perawatan ketimbang ada di lapangan. Tapi beberapa opsi kedalaman atau pengganti yang dimiliki oleh Chelsea itu tidak pernah benar-benar dipercaya oleh Maresca untuk menjadi pengganti seperti Disasi, dilihat dikonsider sebagai terlalu lambat lah untuk pace Premier League, walaupun secara bodybuilding dan juga physical presence Disasi ini is a beast gitu untuk bola-bola atas dan lain sebagainya. Cuman untuk dari sisi kecepatan, coverage dan segala macam dan chemistry-nya dengan Levi Colwill itu membuat Maresca kurang pede memasangin mereka. Nah, makanya Chalobah yang beberapa waktu terakhir lebih banyak dipercaya karena dia right footed. Nah, ini yang menurut gue cukup unik apabila keduanya dimainkan bersamaan, dua-duanya berkaki kiri nih. Siapa yang akan digeser ke kanan untuk bisa memberikan keseimbangan gitu kan? Karena pastinya idealnya pairing back tengah dari sebuah klub yang challenging for the title itu tentunya mengkomplement ya satu kaki kiri dominan, satu kaki kanan dominan. Itu makanya ya kita tahulah emang mencari typical back dengan kaki kiri itu lebih susah ketimbang cari right footed, kurang lebih seperti itu. Dan memang Hato sudah memainkan cukup banyak laga bersama Ajax, kapten juga, udah bisa cetak 3 gol juga dan 6 assist. Ini yang benar-benar membuat ya kenapa gue bilang ini adalah rekrutmen yang tipikal Chelsea banget. Dan gue melihat dari 3 opsi tadi antara Garnacho, Morgan Rogers, Jorel Hato adalah
tipe pemain yang bisa diakuisisi tanpa menunggu dulu siapa yang harus dilepas. Jadi keep an eye on bagaimana nanti Chelsea akan mengaccelerate transfer seorang Jorel Hato. Nah, selanjutnya ada beberapa isu juga yang seputar Chelsea yang menjadi perdebatan gitu. Karena memang pertanyaannya adalah what's next? Setelah lu menjadi juara dunia, idealnya you are challenging for the title. Challenging for the title apa nih? Challenging untuk Premier League nomor 1 udah pasti. Jadi lu harus memberikan perlawanan yang signifikan untuk Chelsea bisa berkompetisi atau bersaing dengan calon-calon juara di Premier League, mau itu Liverpool, mau itu Man City gitu. They need to be up there with the big boys. Nah, cuman yang menjadi concern gua itu adalah disharmoni yang saat ini secara nyata terjadi antara para pemilik Chelsea. Jadi sebenarnya mungkin kalian tahu Chelsea dimiliki oleh Clearlake Capital, itu adalah sebuah investment fund yang bermitra dengan Todd Boehly. Jadi secara share, jadi Clearlake ini lebih gede ketimbang Todd Boehly. Tapi keduanya tengah ada friksi. Jadi ada friksi antara Eghbali yang merupakan perwakilan dari Clearlake Capital dengan Boehly. Karena 3 aspek sebenarnya. Nomor 1 adalah tidak sepakatnya mereka terkait pemecatan Mauricio Pochettino musim lalu. Jadi ini nggak sepakat nih berdua nih, satu pengen dipecat, satu enggak gitu, dan itu memicu perdebatan lah, itu yang pertama. Nomor 2 itu adalah tentang otoritas siapa yang harus call the shots untuk aspek sporting. Clearlake tuh pengennya Eghbali, gue lah yang call the shots, gue menentukan siapa yang beli pemain and so on and so forth. Itu Clearlake pengen mereka lah yang ini. Sementara Boehly juga pengen. Sementara series of decision making yang dia ambil banyak sekali yang kurang lebih tidak populer lah gitu ya, seperti mendatangkan Mikhailo Mudryk, kemudian beberapa pemain lain gitu. Itu yang menjadi friksi juga antara kedua owner ini gitu kan. Akhirnya terjadilah sempat ada statement atau upaya antara kedua orang ini untuk bisa saling membeli saham mereka masing-masing. Jadi kayak, ya ini udah permasalahan orang-orang punya duit ya my friend ya. Jadi kayak, alah saham lo berapa sih, ini gue bayarin gitu. Terus yang mau dibayarin juga ngomong, duit lo berapa? Gue yang bayarin lo gitu kan. Ini mungkin ini percakapan yang terjadi hanya antara Timothy dan Kalimasada ya. Mungkin ya gitu ya. Udahlah bro, sini lo gue bayarin gitu kan. Itu kan kurang lebih kayak gitulah ya. Nah jadi ini yang menjadi duri dalam api dalam sekam, anjay pakai peribahasa nih gue sekarang. Jadi api dalam sekam yang selama ini at least for the past 6 months itu bisa ditutup dengan sangat cantik oleh keduanya. Kenapa? Karena semuanya trennya positif nih. Tidak menjadi masalah karena semua trennya positif. Kenapa? Chelsea lolos Liga Champions, Chelsea menang Conference League, Chelsea juara Club World Cup. Coba kalian lihat, apabila ketiga ini nggak kejadian, ini masih aman-aman nggak? Harusnya sih enggak ya. Karena menurut sumber di Athletic, itu semua bisa terjadi karena yaitu semuanya trennya positif, semua target-target tercapai, dan akhirnya kedua pihak ini menyatakan hubungan kami ya tidak bisa dibilang baik, but we're keeping it professional. Anjay. Jadi profesional aja, balik, bully. Kita tetap ada dengan bisnis yang sama. Ya lo nggak nginjek kaki gue nggak nginjek kaki lo. Nah, ya menurut gue ini nggak salah sih. We can keep it professional gitu kan. Cuman ya idealnya ini bisa di solve segera teman-teman. Karena ini penting banget. It is very important. Nggak mungkin lah lo bisa menjadi tim yang sukses sekali membangun dinasti apabila lu punya 2 owner tapi ownernya nggak saling tegur-teguran gitu. Itu bakal susah banget gitu. Nah nextnya ada satu faktor lagi yang juga harus segera diselesaikan oleh Chelsea untuk menuju menjawab pertanyaan mereka adalah what's next. Selain tentunya lepas pemain, beli pemain, challenging for the title, terus kemudian bikin owner mereka jadi mesra lagi, ada satu poin yang paling ditunggu oleh publik fans Chelsea terutama yang tinggal di sekitaran Inggris dan di London, itu adalah masalah tentang stadium. Nah, buat kalian yang belum pernah ke Inggris, dengan humble gue ingin menceritakan, karena gue udah pernah ke Stamford Bridge beberapa kali, untuk level
tim yang konsisten juara, konsisten di papan atas, Stamford Bridge benar-benar tidak sesuai standar. Situasi dari stadionnya benar-benar menurut gue memprihatinkan. Bahkan dalam stage yang menurut gue secara quality di bawah Old Trafford, ya jujur aja ini mah, gitu ya. Mulai tempat duduknya, standnya, kecuali lokasi. Nah itu aja, kecuali lokasi. Yang bagus dari Stamford Bridge itu cuma lokasi, itu doang. Kenapa? Ini gue kasih perumpamaan ya. Ibaratnya Stamford Bridge itu tuh di Menteng, my friend. Dia itu London Barat. London Barat itu daerah mahal. Ibaratnya kalau Jakarta Menteng lah gitu ya. Kalau Old Trafford kan kalian tahu Jatinangor, gue udah bilang. Ibaratnya kalau itu Jawa Barat dan Bandung lah itu Jatinangor, agak di pinggir sedikit gitu. Jadi kalau lu beli tanah di Menteng versus lu beli tanah di Cikarang ya pasti lebih mahal di Menteng dong, ya dong gitu kan. Nah ini yang menjadi permasalahan yang ditinggalkan oleh Abramovich untuk diselesaikan oleh Clear Lake Capital dan juga Todd Boehly. Permasalahannya adalah ada 3 opsi yang bisa diakselerasi oleh Chelsea untuk menyelesaikan permasalahan stadion mereka. Satu adalah merenovasi Stamford Bridge, stand demi stand. Jadi misalnya tahun ini nih stand barat dulu, tuh kan. Tahun besok stand timur. Tahun besoknya lagi stand utara. Tahun besok lagi stand selatan. Permasalahan dengan opsi nomor 1 itu izin. Karena lu tinggal di daerah orang kaya, sekitarnya miliuner semua. Jadi kalau lu mau ngetok-ngetok itu susah dapat izin, dikomplain mulu. Jadi lu harus ngajuin ke borohnya gitu ya. Boroh itu kecamatan, teman-teman. Jadi lu ya itu namanya kecamatan gitu ya. Jadi lu harus ngajuin ke situ perizinannya. Yang orang-orang borohnya tuh nanti ada council, namanya council. Dia nanya nih ke perwakilan orang-orang yang ditinggal, ya lu boleh nggak? Ini akan ada pekerjaan nih. Ini jalannya ditutup, akan ada berisik nih selama berapa ini, ngetok-ngetok, kerjanya dari Senin sampai Jumat jam segini, approve nggak gitu kan. Nah sampai hari ini itu belum kejadian. Nomor 1 ya. Nomor 2, opsi yang bisa diakselerate oleh Chelsea itu adalah dirubuhin Stamford Bridge, dia pindah sementara ke stadion lain sampai dia bangun di site itu juga gitu ya. Nah ini juga nggak ketemu nih karena fans Chelsea berantem sendiri. Gue nggak mau pindah ke kandang West Ham, gue nggak mau pindah ke itulah bro, banyak nih stakeholdernya gitu kan. Dan mungkin rumah sementara itu juga belum di approve oleh pemiliknya. Ini kita harus pindah kemana? Ini kan ngomongin logistik ya, panjang banget ini tuh. Opsi yang ketiga itu benar-benar pindah permanen dan meninggalkan Stamford Bridge secara permanen dan pindah ke daerah namanya Earl's Court. Itu sekitar berapa meter lah dari lokasi Stamford Bridge. Nah permasalahannya tanah yang ada di Earl's Court itu yang punya lintas kecamatan, my friend. Jadi yang punya tanah itu tadi emang si Clear Lake ini mau beli, ya udah gue beli aja deh tanahnya di situ. Tapi yang punya pemerintah London, kemudian ada TfL itu Transport for London. Jadi kayak misalnya kementerian apalah kalau di Indonesia. Jadi punya kecamatan, punya kementerian. Jadi tanahnya itu berapa persen punya si ini, berapa persen punya si ini. Dan untuk membebaskan itu, pusing banget my friend. Untuk bisa ngajuin dulu, untuk bisa ditinjau, untuk itu akhirnya di-approve, harganya berapa gitu. Jadi ini yang menjadi sebuah kendala untuk Chelsea untuk bisa maksimalin revenue, karena sekarang dari sisi capacity Stamford Bridge paling kecil dari top 4. Jujur aja, top 6 lah bahkan paling kecil gitu. Yang paling bagus tetangga mereka Spurs punya stadion paling mantep gitu. Se-Inggris raya gue bisa bilang gitu. Bandingin sama Etihad kalah, bandingin sama Old Trafford kalah, bandingin sama Anfield kalah. Jadi secara revenue setiap pertandingan mereka nggak bisa maksimalin karena stadionnya udah tua, kapasitasnya juga nggak sebesar yang lain. Jadi kalau mereka ingin maksimalin revenue, ya mereka harus punya fasilitas ini gitu. Jadi untuk agar Chelsea bisa challenging for the title in the long run, kembali berjaya di Eropa, ini akan menjadi sebuah PR yang harus segera diselesaikan oleh para owner ya. Dan itulah dia beberapa recap topik yang pengen gue lempar, terutama untuk fans Chelsea yang baru saja memiliki bragging rights untuk menjadi tim terbaik di dunia. Oke, dan itu dulu topik hari ini. Tentunya selamat untuk fans Manchester United yang sedang berbahagia, dan juga tentunya fans Chelsea yang sudah punya bragging rights untuk menjadi juara dunia dengan badge emas di dadanya.
dan wah edan semua gelar udah dimenangin, top gitu kan. Itu dulu buat kalian semua yang suka dengan konten ini, jangan lupa dibuat di subscribe, ada di sini, tolong bantu ya. Dan akan ada kejutan-kejutan follow up sebelum kick off Liga Inggris yang sedang gue persiapkan di tanggal 17 Agustus nanti. Terus dukung, di komen, di share, di subscribe, ya dibantulah gitu ya, biar ini segera bisa seru dan gue bisa ada judgement untuk akhirnya bisa melakukan inovasi-inovasi. Kan inovasi itu butuh investasi. Misal mau collab sama Fabrizio mahal, per menit itu bayarnya. Itu kan kalau ya belum mature banget performa kontennya, ya gue nggak terlalu pede gitu untuk bayar dia. Atau misalnya adalah nanti lompatan-lompatan aneh yang mau gue lakuin, coba-coba gitu ya. But anyway, thank you so much buat yang udah support, yang udah komen, yang udah subscribe, thank you so much. Dan kita akan kembali lagi di episode berikutnya besok. Bye.